Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isniani Dwi Kurnia akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. A. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, yang mendorong pengambilan keputusan secara partisipasif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Model manajemen demikian ditujukan untuk memberikan kemandirian kepada sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Selamat mengemukakan bahwa istilah manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian yang penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti berdasarkan pada atau berfokus pada. Sedangkan sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan bersifat legalistik dan profesionalistik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dari penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi kepada sekolah untuk mendorong sekolah melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah, karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah pusat, tetapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisien, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisien diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan sekolah, peningkatan profesionalitas guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. Pada dasarnya, tujuan manajemen berbasis sekolah bermuara pada 5 hal, yakni yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang kelima, memberdayakan potensi sekolah yang ada. Tujuan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri dari sekolah yang berdaya adalah 1. Tingkat kemandirian tinggi. Yang kedua, tingkat ketergantungan rendah. Yang ketiga, bersifat adaptif, antisipatif, dan proaktif. Dan yang keempat, memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.
Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, manfaat manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Dan yang ketiga, sekolah dapat berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Dan yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Miftah dari Prodi PPA 3A, akan menjelaskan tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Sebetulnya istilah manajemen belum mengalami kesamaan pendapat antar tokoh sehingga bila kita berbicara tentang manajemen, maka istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai proses. 2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan 3. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai proses yaitu bahwa manajemen adalah sebuah fungsi dalam mencapai suatu dengan bentuk melakukan kegiatan, adapun kegiatan tersebut diawasi oleh orang yang berkepentingan atas adanya kegiatan tersebut. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen adalah bersama-sama. Adapun menyangkut pengertian ini adalah bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan bersama-sama atau aktivitas bersama-sama dalam suatu lembaga tertentu. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu pengetahuan. Adanya pengertian ini karena dalam manajemen seseorang atau kelompok dapat melakukan metode sesuai dengan keterampilan yang mereka memiliki dan penerapan dari manajemen tersebut juga dapat menghasilkan pertambahan ilmu pengetahuan bagi seseorang yang menerapkan manajemen tersebut. Adapun untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui kontrol dan kerja sama orang tua terhadap sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah sebagai model manajemen yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada sekolah dan menimbulkan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat antar semua pihak sekolah, meliputi kepala sekolah, para guru, wali murid, sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah yang berpedoman sebagai kebijakan pendidikan nasional. Beberapa alasan pemerintah mengapa manajemen berbasis sekolah dipilih pemerintah, yaitu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan sekolah. Selanjutnya yaitu sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Jadi beberapa alasan yang diutarakan pemerintah tentang penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yakni komponen manajemen berbasis sekolah. Setiap satuan pendidikan
perlu memperhatikan komponen-komponen manajemen sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan kemuridan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelola hubungan sekolah dan orang tua wali murid. 1. Kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia, untuk muatan lokal mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar belakang tuntutan lingkungan sosial masyarakat. Manajemen tenaga pendidikan, peningkat produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan, guru, dan personil mencakup beberapa hal yaitu perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan pada sebuah sekolah apabila kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi yang melibatkan pada unsur pengelola sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Menurut Sutisna dalam Mulia Yasa 2002 ada 3 yaitu penerimaan murid baru, kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, dan bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Sedangkan tanggung jawab kepada sekolah dan pengelola bidang kemuridan adalah 1. Kehadiran murid di sekolah, 2. Penerimaan orientasi, klasifikasi, dan pembagian kelas murid dan pembagian program studi, 3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar murid, 3. Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan. Selanjutnya yaitu pengendalian kedisiplinan murid belajar di sekolah. 4. Manajemen keuangan. Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing penerapan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, proses belajar dan mengajar. Manajemen pengelolaan hubungan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan orang tua, wali, murid, serta masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Dan orang tua atau wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan atau kompetensi murid tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal ketika terjun di tengah-tengah masyarakat nanti. Baik, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, tujuan, serta prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, yang pertama itu tentang pengertian manajemen kelas. Nah, manajemen kelas itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang baik dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan giat sesuai dengan kemampuan mereka. Atau dapat dikatakan manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur penyiapan bahan belajar seperti penyiapan sarana dan alat. Nah, yang dimaksud dengan penyiapan sarana dan alat, jadi seorang guru jika ingin menjelaskan materi boleh menggunakan sarana dan alat agar peserta didik lebih dapat memahami apa yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, pengaturan ruang belajar. Jadi seorang guru bisa mengatur ruang kelas atau mendekor ruang kelas agar peserta didik lebih giat dalam belajar. Kemudian mewujudkan situasi kondisi proses pembelajaran dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen kelas. Jadi di sini manajemen kelas itu dituntut untuk mengelola kelas sebagai lingkungan belajar dan juga sebagai bagian dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Nah, karena tugas guru yang utama itu adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang terakhir itu tentang prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, di sini ada beberapa prinsip manajemen kelas itu. Yang pertama itu prinsip motivasi, prinsip kesiapan. Nah, jadi yang dimaksud dengan prinsip kesiapan itu apa? Jadi para peserta didik itu harus memiliki kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian yang kedua, prinsip motivasi. Nah, jadi kan peserta didik itu harus memiliki motivasi agar dia itu dapat belajar lebih giat lagi. Jadi harus ada orang yang mendorong peserta didik agar dia dapat belajar lebih giat. Nah, orang-orang yang dapat mendorong peserta didik agar dapat belajar lebih giat itu bisa dari keluarga atau kakak, orang tua, atau teman dekatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip perhatian. Jadi peserta didik harus memiliki perhatian dari keluarganya saat dia belajar di rumah atau dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Kemudian yang ketiga prinsip persepsi. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan prinsip persepsi itu peserta didik memiliki persepsi yang baik, maka makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu dan peserta didik menghindari persepsi yang salah dalam pembelajaran karena dapat memberikan pengertian yang salah pada peserta didik dan apa yang telah dipelajarinya. Dan peserta didik juga harus memiliki sumber belajar agar dapat memperoleh persepsi yang lebih akurat. Kemudian yang kelima itu prinsip retensi. Nah, jadi prinsip retensi itu adalah peserta didik akan bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika ia diperlukan. Nah, kemudian oleh karena itu retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu prinsip transfer. Nah, jadi yang dimaksud dengan prinsip transfer di sini itu pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dengan pengetahuan